Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak percaya oleh karena kasih Allah Bapa kita selalu dipenuhi kasih sukacita dan damai sejahtera di setiap harinya. Amin teman-teman? Amin. Teman-teman, alangkah baik dan indahnya kasih Allah bagi kita, sehingga menggerakkan kita untuk saling peduli, saling berbagi, dan hidup rukun di dalam Tuhan. Betapa baik dan indahnya Tuhan kita. Oh, alangkah baik dan indahnya. Oh, alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapa, adik kakak dan saudara, manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala, harum seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion. Manis, sama-sama Tuhan datang memberi berkat-Nya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di setiap harinya. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat beribadah dan bersekutu hari ini secara dalam jaringan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mendengarkan firman Allah, agar kami dapat lebih mengenal wajah-Mu yang agung, yang mengasihi kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu yang membawa sukacita bagi kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Ningrum. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Kakak ulang, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya.
dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat di Yerusalem berada dalam kekurangan, penderitaan, dan kelaparan pada saat itu. Banyak orang yang percaya yang tinggal di Yerusalem kehilangan pekerjaan. Ini merupakan petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang miskin yang berada di Yerusalem. Jemaat Korintus terbeban untuk membantu orang Yerusalem. Namun pada saat itu jemaat Korintus terlambat memberikan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, Paulus memotivasi dan mengingatkan jemaat di Korintus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan pengajaran dan pelajaran tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang bukan orang kaya. Mereka orang miskin. Hidup mereka tidak banyak mengeluh dan hidup mereka tidak banyak sakit hati. Mereka mempunyai hati yang besar untuk membantu sesamanya yang ada di kota Korintus. Cara mereka membantu jemaat di Korintus adalah dengan memberikan dengan sukacita, dengan semangat, dan bahkan mereka harus mendesak hamba Tuhan yang berada di sana untuk diberikan kesempatan untuk peduli kepada jemaat di Yerusalem. Mereka memberikan di luar batas kemampuan mereka. Kenapa kita harus memberi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mencukupi segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan dasar seperti udara untuk kita bernafas, api untuk menerangi, tanah untuk kita bercocok tanam. Ukuran ketulusan itu adalah niat yang bersih dan kerendahan hati. Tuhan memberikan anaknya kepada kita adalah bentuk sebuah keteladanan bahwa Tuhan itu tulus. Belilah apa yang ada pada kita dengan rela hati, tangan terbuka, rendah hati, dan tanpa perhitungan. Sama seperti Tuhan firmankan kepada kita bahwa orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Kekayaan yang dalam memberikan itu adalah kekayaan dalam bentuk kasih, bantuan, pertemanan, kekayaan yang dari Allah dan tanpa perhitungan kepada kita terlebih dahulu. Teladan kepada kita adalah Sang Bapa yang utama dan tolak ukurnya adalah pemberian dan perbuatan dari Allah kepada kita manusia. Saat ini kita sedang mengembangkan
pelayanan dan kesaksian kita dengan membangun gereja. Sebagai Teluna, kita harus membantu pembangunan gereja kita ini dengan memberikan doa, tenaga, usaha, pikiran, dan ide. Adik-adik juga kakak undang ketika sudah katekisasi untuk melayani, memberi diri untuk mengambil pelayanan di Teluna, di Perkat Teluna. Ini merupakan wujud dari keleraan hati, kemurahan hati, dan keyakinan kita pada Tuhan Sang Pemberi berkat. Adik-adik Teluna, mari kita belajar untuk memberikan dari apa yang ada pada kita. Bantulah orang-orang yang kekurangan agar ada keseimbangan. Memberi tidak akan membuat kita miskin, hina, papah, tapi akan mendatangkan berkat bagi kita pribadi lepas pribadi. Orang yang memberi tidak akan kekurangan, dan orang yang diberi tidak akan berkelebihan. Tapi Tuhan mengembalikannya dengan berlipat kali lipat. Karena Tuhan adalah Sang Pemberi berkat sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mengapa kita harus saling peduli dan saling berbagi? Teman-teman tahu? Yaitu hanya karena Allah Bapa kita lebih dulu mengasihi kita, supaya kita tidak hidup sia-sia, namun saling mengasihi dan saling peduli. Mari kita mensyukuri hal itu. Besarlah kasih Bapa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, syukur kami, terima kasih kami untuk kehidupan yang telah Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Semuanya adalah anugerah pengasihan daripadamu. Bapa, kami bersatu hati mendoakan setiap pelayanan yang ada di GPIB Martulia Jambi, dan kami juga mendoakan keenam pelkat GPIB. Biarlah Bapa, Engkau yang senantiasa memimpin persekutuan kami ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan pembangunan gereja kami. Biarlah Bapa, rencana pembangunan ini Engkau yang memberkatinya, Engkau juga yang menguasainya, dan Engkau juga yang memberikan dan menyediakan segala bentuk yang kami perlukan untuk pembangunan ini. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan rencana ini. Biarlah Bapa, pembangunan gereja kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja di muka bumi ini. Bapa, kami juga menyerahkan kakak-kakak layan kami. Biarlah Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, supaya dapat melayani dan melakukan pelayanan ini dengan kekuatan dan kasih yang daripadamu. Bapa Surgawi, kami telunamu percaya di dalam Yesus Kristus Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami percaya oleh anugerah Allah Juru Selamat kami yang menyinari wajahnya pada kami dan melindungi anaknya satu persatu. Amin. Teman-teman, persembahan syukur kita silakan dititipkan kepada orang tua untuk diberikan di ibadah hari Minggu di gedung gereja. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Jadilah teluna yang rendah hati dan yang bersedia mengasihi dan memberi diri kita dengan dasar kasih yang tulus dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi berkat. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.